dari Kak Eza sendiri yang jam terbangnya udah sangat-sangat tinggi gitu, pernah nggak sih misalnya kasih saran ke teman-teman yang lain atau misalnya kayak tukar pendapat enaknya kayak gimana ya gitu? Kita selalu membiasakan sebelum kita take, sebelum kita syuting, kita reading dulu. Nah, setelah di saat kita reading, misalnya ada improvisasi yang mana yang perlu kita lakukan. Nah, jadi kita udah omongin terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita udah saling tahu satu sama lain. Jadi nggak ada yang bikin ada gap sama sekali gitu. Jadi kita bikin sebuah adegan itu menjadi golden scene setiap adegannya. Gitu. Jadi kita berusaha untuk bikin seperti itu. Nah, itulah kenapa kita bisa jadi tim yang solid gitu. Terus kenapa kita bisa bikin sebuah adegan itu sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Dan itu nyampai. Oke, oke Kak. Nah, kalau misalnya dari Kak Eza sendiri nih, kan kalau misalnya dilihat-lihat tuh karakternya Gino tuh kayak labil gitu ya Kak, di sinetron Naik Ranjang ini. Nah, gimana sih Kak Eza sendiri melihat kayak watak terus perannya si karakter dari Gino ini? Oke, Gino ini sebenarnya apa ya? Oh, Gino kan memang pacaran sama Tias dari awal, terus memang sudah mau menikah, tapi ternyata tidak disetujui oleh orang tuanya gitu. Terus mungkin hal ini relate di kehidupan orang di luar sana gitu ya, gitu yang tidak ada hubungannya gitu kan. Gitu. Jadi jadi ini agak sedikit menantangnya di situ. Bagaimana caranya seorang Gino itu bikin orang tuanya percaya bahwa Tias itu perempuan yang sangat baik, dan akhirnya sampai Tias harus menikah dengan Dean sekarang. Ya, terus sekalipun dia udah menikah dengan orang lain, Gino tetap harus bisa legowo gitu, harus bisa menerima kenyataan gitu. Itu yang beratnya di awal gitu. Dan itu aku benar-benar observasi ya gitu. Aku tanya ke orang-orang yang pernah merasakan seperti itu gimana rasanya. Jadi agak lucu sih dan agak berat juga ya gitu, telepon ke temen, bro gimana rasanya ditinggal kawin sedangkan lo masih cinta gitu kan gitu. Itu gimana gitu, itu kan berat pastinya gitu. Jadi kita semua di sini kita bermain bukan hanya sekedar bermain, yang tadi aku bilang itu kembali lagi kita benar-benar pakai hati gitu. Nah, gimana caranya, salah satunya ya observasi tadi gitu yang aku lakukan. Terus kalau dibilang agak labil, iya mungkin ya gitu, mungkin ya. Tapi kalau aku sendiri perspektifku adalah kalau Gino bagaimana caranya dia memperjuangkan cintanya untuk Tias. Iya berarti dari perspektif yang berbeda gitu ya Kak Eza melihatnya. Ya Bukan karena tiap labil berarti. ya karena penonton pun juga pasti punya apa ya. Nah ini dia nih yang ditunggu datang. Oke, ya. Oke, halo Kak Cia. Baru sampai nih. Iya nih langsung lari. Nafas. Iya, boleh silahkan nafas Kita di dulu. lantai 2, jadi ya nyampe langsung lari kan. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini tadi aku bilang ini pemain yang luar biasa kayak gitu. Ini pemain yang luar biasa sekali. Ini salut banget. Ini juga kan Dinda appreciate banget nih. Ini luar biasa. Amin. Ya, aku juga kan dibantu sama semuanya, makanya bisa termotivasi untuk sama kayak senior senior. Oke, nah udah ada Kak Cia nih. Mungkin aku beralih dulu ya ke Kak Cia. Mau nanya, Kak Cia kan berarti di sini berperan sebagai Hani ya. Nah, sekarang tuh Hani tuh plotnya udah gimana sih? Wah, Complicated Andi ya? itu complicated banget ya. Sekarang masalahnya banget karena nggak cuma di sisinya Dean, tapi ada Gino juga, di sisinya Farhat, di Ada sisinya anak Zidan, juga. anak juga. Banyak banget pokoknya masalah Hani ya. Kuat ya Hani. Lagi complicated banget, lagi panas banget sekarang, apalagi antara Tegas dan Dean juga makin menekan Dean untuk menentukan siapa yang dipilih sama Dean. Oke, ya nah. Bukan kamu yang milih ya? Bukan. Biasanya kan kamu yang milih kan? Iya, biasanya aku yang milih. Siapa deh? Sekarang Maksudnya bukan. bukan. Oke. Yang Farhat dan Dan. Tapi emang Dean aku nggak dipilih gitu lah.
Oke. Nah, berarti Hani ini Kak Cia sendiri berarti berperannya sebagai seorang yang antagonis nih, ya kan? Hani ini berarti antagonis gitu. Nah, apakah ini yang Sebenarnya sih pertama? antagonis yang manusiawi ya. Iya, antagonisnya manusiawi kok masuk akal. Maksudnya aku bisa semarah itu juga reasonnya tuh emang masuk akal. Siapa Iya. sih yang nggak marah suaminya nikah sama kakaknya sendiri gitu. Gitu kan ceritanya Hani kan. Oke. Mungkin ada yang relate ya. Sesuai judul kita naik ranjang. Ya, Iya. Nah, kalau misalnya untuk karakter yang seperti ini nih Kak Cia, pernah nggak sih di project-project sebelumnya berperan sebagai karakter yang seperti Hani? kalau yang antagonis sempat beberapa kali. Cuman kalau yang antagonis banget dan complicated banget dengan skenario yang dialognya panjang-panjang banget. Curhat. Hah? Siapa curhat? Gitu baru kali ini. Apalagi kan sebelum ini kebongkar, aku tuh banyak banget monolog-monolog sendiri. Jadi kayak ya lumayan melatih aku juga sih di sini. Luar biasa tapi Luar ini biasa. harus dikasih appreciate banget ini. Oke, berarti baru pertama kali ya Kak Hani yang benar-benar antagonis ini dan dengan karakter yang seperti ini. Nah, berarti ada nggak sih kayak kesulitannya gitu Kak untuk pertama kali memerankan Hani ini? Ada ya, pasti ada kesulitan. Dari awalnya karakter aku tuh udah dibuat yang kayak rambut aku harus diwarnain dulu karena biar kelihatan antagonis. Terus juga apa aku juga agak dilebihkan sedikit gitu. Terus secara acting aku juga coba di rumah apalagi kalau misalnya dialog-dialog kayak kemarin panjang-panjang banget aku tuh bener-bener baca dulu di rumah dan sebagainya dan harus ngadepi itu semua dengan dialog sepanjang itu dengan kondisi kita yang nggak bisa selalu stabil kan ya jadi kayak lumayan complicated cuman emang di sini tuh pemain-pemainnya sangat sportif banget jadi ketika aku lagi susah mereka tuh bisa bantu aku gitu. Oke. Itulah gunanya review. Ya, itu Ya. dulu gitu. Oke, kalau misalnya sekarang untuk mendalami perannya nih Kak sebagai Hani, ada nggak sih misalnya kayak 1 minggu sangat-sangat berperan sebagai Hani di kehidupan biasanya atau seperti apa supaya apa namanya kayak peran Hani itu menempel gitu di diri Kakak? Oh iya, aku bisuin semuanya dia. Baik. Enggak. Enggak ada sih kalau kayak gitu ya. Karena di sini juga apa yang dilihat di TV sama real life di lokasi itu bener-bener 180 derajat berbeda. Di lokasi di TV itu kayak kita tegang-tegangan, marah-marahan. Sedangkan Hmm. di sini kita take aja sambil ketawa kadang-kadang. Dan semuanya itu kayak pada lucu semua. Pada kalau misalnya Kak Dinda, Kak Eza, Kak Brian, Erdin, Nadia, sama yang senior-senior Mami Nuna dan sebagainya itu semua tuh pada bercanda mulu. Jadi kayak nggak bisa kalau kita di bawah Hani ke in real life nggak bisa. Jadi ya kita pisahin aja. Oke, mungkin yang kalian harus tahu, Cia itu sholatnya 5 waktu ya gitu. Sholatnya Nah, rajin banget gitu. Sholatnya rajin banget, jadi enggak benar-benar gitu. berbeda sekali gitu dengan harinya. Ya. Ya, berbanding ya, berbanding terbalik berarti ya. Oke.